Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifa Afidah, NIM 185211004, kelas MBS 5F. Di sini saya akan mengidentifikasi salah satu UMKM, baik profil UMKM, menghitung kuantitas ekonomis bahan bakunya, dan metode pengendalian yang cocok untuk UMKM tersebut, serta kesimpulan dan saran. Di sini saya akan mengidentifikasi UMKM yang dimiliki oleh orang tua saya. Baik, yang pertama itu ada identifikasi biaya produksi dan nominal ya. Untuk nama UMKM tersebut itu kacang giling Bang Jack. Kemudian jenis produknya itu sendiri ada kacang giling. Untuk alamatnya di Jalan Bangka, RT 1 RW 11, Kecamatan Mampang Perapatan, Kelurahan Pelamampang, Jakarta Selatan. Selanjutnya untuk biaya yang diperlukan itu yang pertama itu ada biaya bahan baku, itu berupa kacang seberat 100 kg seharga Rp2.200.000 per hari. Kemudian ada biaya tenaga kerja sebesar 3 juta per bulan. Kemudian ada biaya overhead. Untuk overhead itu totalnya Rp930.000 per bulan. Selanjutnya yaitu menghitung KPE bahan baku. Untuk menghitung kuantitas pemesanan ekonomis bahan baku, maka kita melakukan perincian perkiraan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada perkiraan kebutuhan bahan baku kacang selama 1 tahun ke depan itu membutuhkan 36.000 kg. Kemudian ada harga bahan baku kacang per kilonya itu 22.000. Selanjutnya ada biaya pemesanan per pemesanan itu 200.000. Selanjutnya ada biaya penanganan persediaan itu 10% dari harga bahan baku. Selanjutnya memasukkan rumus terlebih dahulu. Rumusnya itu ialah KPE atau kuantitas pemesanan ekonomis sama dengan akar 2 dikali KU kemudian dikali BP per BB dikali BPP. Jadi ketika dimasukkan KPS akar 2 dikali 36.000 dikali Rp200.000 per 22.000 dikali 10% dan hasilnya 2.558 kg. Selanjutnya yaitu menghitung biaya pemesanan setahun. Untuk cara menghitungnya, jumlah pesanan dalam setahun sama dengan jumlah kebutuhan unit setahun dibagi KPE. Jadi kita masukkan 36.000 kg dibagi 2.558 kg dan hasilnya 14. Selanjutnya yaitu biaya pemesanan setahun. Untuk menghitungnya, jumlah pesanan dalam setahun dikali biaya pemesanan. Jumlah pesanannya itu kan 14, jadi 14 dikali 200.000 sama dengan Rp2.800.000. Selanjutnya yaitu menghitung biaya penanganan persediaan. Untuk cara menghitungnya, persediaan rata-rata sama dengan KPE dibagi 2. Ketika dimasukkan 2.558 kg dibagi 2 itu sama dengan 1.279 kg. Untuk biaya penanganan bahan baku, jumlah persediaan rata-rata dikali biaya penanganan persediaan dikali biaya bahan baku per kilogram. Ketika dimasukkan menjadi 1.279 kg dikali 10% dikali 22.000 dan hasilnya 2.813.800. Selanjutnya menghitung biaya persediaan setahun. Cara menghitungnya itu biaya persediaan per tahun sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penanganan persediaan. Jadi kita masukkan 2.800.000 ditambah 2.813.800 dan hasilnya 5.613. Selanjutnya yaitu waktu pemesanan kembali tanpa persediaan pengaman. Cara menghitungnya, waktu pemesanan kembali sama dengan jangka waktu perolehan dikali jumlah pemakaian. Dan ketika dimasukkan 22 hari dikali 100 kg per hari menjadi 1.200 kg. Selanjutnya menentukan jumlah persediaan pengaman yang optimal. Di sini kita dapat melakukan perinciannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada UMKM kacang giling Bang Jack ini melakukan pemesanan sebanyak 14 kali. Kemudian yang kedua itu ada biaya atas kekurangan persediaannya itu 100.000. Kemudian ada biaya atas penanganan persediaan
sebesar 3.600 per kilogram. Kita masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Di sini terdapat tabel A, B, C, D, E, F ya. Dari tabel berikut ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat persediaan pengaman yang optimum minimum adalah di unit 0 karena jumlah biayanya itu dia paling minim, dengan artian tidak ada persediaan pengaman ya berarti. Selanjutnya yaitu metode pengendalian bahan baku yang cocok disertai alasan dan analisis saran. Di sini saya menggunakan metode just in time karena UMKM kacang giling Bang Jack ini merupakan jenis usaha di bidang makanan, sehingga menekan penyederhanaan pengolahan produk agar aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi. Selain itu, metode ini dapat menghemat waktu setup sehingga UMKM ini menjadi fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan permintaan konsumen. Jadi yang pertama itu kita dapat melakukan mencatat pembelian bahan baku itu sendiri selama 1 tahun. Jadi kacang giling Bang Jack ini pada Mei 2019 melakukan pembelian bahan baku sebesar 792 juta rupiah. Selanjutnya mencatat biaya tenaga kerja dan overhead selama 1 periode. Yang pertama ada biaya tenaga kerja itu 36 juta, kemudian ada biaya overhead pabriknya itu 13.560.000 rupiah. Kemudian kita masukkan untuk biaya tenaga kerja dan overhead pabrik masukkan ke dalam debit, kemudian untuk utang dagangnya itu dimasukkan ke dalam kredit. Kemudian ada menentukan jumlah barang yang diproduksi selama 1 periode. Jadi kacang giling Bang Jack ini berhasil memproduksi 33.500 kg. Selanjutnya menghitung biaya standar per kilogram barang jadinya. Biaya bahan baku langsungnya itu seharga 22.000, untuk biaya tenaga kerjanya itu 1.000. Kemudian ada biaya overhead pabriknya itu 376 perak. Sehingga apabila total biaya standar per kilogram barang jadinya itu 23.376. Selanjutnya ada mencatat biaya dari barang jadi yang diproduksi selama 1 periode. Jadi jumlah barang yang diproduksi itu tadi kan 33.500 dengan biaya standar per unitnya itu 23.376. Jadi ketika dimasukkan barang jadinya itu sebesar 783.096.000. Kemudian mencatat beban pokok penjualan standar barang jadi yang terjual selama 1 periode. Jadi kacang giling Bang Jack ini berhasil menjual 480 kg kacang, sehingga beban pokoknya itu menjadi 782.628.480. Selanjutnya yaitu mencatat selisih antar biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik aktual dengan yang alokasi. Jadi untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang aktual itu untuk biaya tenaga kerja 26 juta, kemudian untuk biaya overhead pabriknya itu 13.560.000 rupiah. Jika untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang dialokasikannya itu terdapat biaya tenaga kerjanya itu 33.500, kemudian biaya overhead pabriknya itu 12.596.000 rupiah. Ketika dimasukkan ke dalam jurnal, maka selisihnya itu beban pokok penjualan itu menjadi 3.464.000 rupiah ya. Kemudian saldo persediaan akhir pada 31 Mei yaitu untuk bahan baku dalam prosesnya itu 70 juta, kemudian untuk barang jadinya itu 467.520.000 rupiah. Kemudian total persediaannya itu menjadi 70.467.520 rupiah. Kemudian kesimpulannya ini UMKM kacang giling Bang Jack ini memiliki usaha yang efisien dalam perhitungan biaya, tetapi sebaiknya menaikkan gaji untuk tenaga kerja dengan menaikkan angka tenaga kerja menjadi 150.000 per hari. Kemudian untuk sarannya, UMKM ini diharapkan lebih inovatif, tidak hanya memproduksi kacang giling saja, tetapi dapat juga memproduksi barang yang lainnya yang berbahan kacang. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.